warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di acara Apa Podcastan, Hayu Podcast. Podcast kita kali ini berada di Dusun Babakan Bandung, Desa Situraja Utara, Kecamatan Situraja. Dan sekarang saya sudah bersama Bapak Dede Sarip. Bapak Dede Sarip. Nah, Bapak Dede Sarip ini merupakan owner dari Saung BHU, Pak ya. Nah, Saung BHU ini apa sih, Pak? Maksudnya, Pak? Karena di sini ada pemancingan, ya, Pak. Nah, itu apa sih, Pak, BHU itu, Pak? Ini bahwa itu adalah singkatan dari Balong Haji Uca. Balong Haji Uca. Ini adalah kembali ke sejarah. Ya, ini adalah awalnya adalah pemancingan. Ini mungkin sudah lama. Nah, jadi sudah lama terkenal dengan nama BHU itu kan. Gitu seperti itu. Balong Haji Uca. Ya, Balong Haji Uca jadi gitu. Jadi satu paket nih. Jadi ada kolam renang sebagai pasti namanya itu Balong Haji Uca. Balong Haji Uca. Ya. Nah, di sini kan ada pemancingan nih, Pak. Ini pemancingan di sini apakah galatawa, apakah apa sih, Pak? Itu? Oh ya, ini pemancing ini dulu kan satu amparan dulu kan. Nah, sekarang itu dibagi 3. Ada galatama khusus untuk pemancing yang sudah profesional. Terus juga ada pemancingan alam itu bisa di booking oleh satu keluarga. Juga ada satu lagi pemancing itu untuk yang belajar mancing lah seperti itu. Ya, jadi bisa belajar mancing bisa di kolam ini. Misalkan ada keluarga besar pengen membooking, pengen mancing, bisa ada di kolam kedua. Yang ketiga itu khusus untuk galatama yang khusus yang sudah profesional, sudah ahli memancing gitu. Oke, itu disebut sudah ahli dalam memancing, Pak. Apa sih, Pak? Apakah dari upahnya dia tahu atau misalkan dari cara dia narik jejernya gitu, Pak? Pokoknya itu adalah pemancing yang sudah segala tahu lah. Dari awal umpannya apa itu kan, terus pokoknya semua itu ada ilmunya. Oh, ada ilmunya. Ya, kalau saya sih punya kolam tapi enggak bisa mancing. Itu bagaimana kan ada triknya kan seperti itu katanya. Kalau mancing itu ini harus ikan ini adalah harus umpannya seperti ini. Terus misalkan kita kan kadang-kadang kala kalau kita mancing itu kan kadang kita melamun itu kan, tapi nggak tahu itu tariknya juga nggak tahu, itu ada ilmunya gitu kan, seperti itu. Berarti itu orang-orang yang sudah berpengalaman, yang sudah lama itu ikut memancing seperti itu. Iya, sudah ahli lah. Iya, ternyata membaca juga itu ternyata ada sehnya, itu ada ilmunya. Itu seperti itu kan. Untuk ini, Pak, untuk sewa lapaknya kira-kira bukan kira-kira sih, Pak. Pasti sudah ada harganya, Pak. Iya. Di sini berapa sih, Pak? Itu sewa lapaknya masih saya kurang begitu paham gitu kan. Itu kan ada tukangnya itu kan. Tapi katanya itu kalau masuk ke galatama itu udunan lah. Udun itu berarti per kilo ikan. Per kilo ikan. Misalkan ikan, per kilo 40.000 masuk gitu kan, berarti udunan. Iya, gitu. Berarti misalkan kalau nggak dapat ya enggak itu kan. Itu aja nanti. Misalkan ulah beres ini kan jam 2 sampai jam 5. Iya. Jam 5 pun belum beres ya udah silakan. Oh, itu ada durasi jam berapa? Ada. Itu dari jam 2 sampai jam 5. Jam 2 sampai jam 5. Ya, meskipun jam 5 itu belum dapat ya silakan sampai dapatnya nggak apa-apa. Itu kan tuh jadi udunan gitu. Jadi 1 kilo ikan berapa gitu kan? 30.000 ya 30.000 semuanya gitu. Gitu. Untuk hari bukanya, Pak, ini apakah setiap hari? Apakah ada hari-hari tertentu yang libur, Pak? Hari buka itu karena ini udah pesanan dari yang memancing itu nggak ada libur. Oh, nggak ada libur. Nggak ada libur itu, ya kan? Kalau yang penuh itu biasa Jumat, Sabtu, Minggu itu penuh. Bahkan banyak yang tidak kebagian lapaknya itu kan. Kalau hari biasa itu ya kadang kan orang kerja seperti apa itu kan mungkin setengahnya itu kan. Kalau penuh itu Jumat, Sabtu, Minggu itu udah pasti penuh itu. Untuk yang datang, Pak, dari mana-mana, Pak? Bukan dari Situraja saja gitu? Enggak. Bahkan itu ada juga yang dari daerah Kota Sumedang, dari Wado itu kan. Pokoknya BHU itu udah alhamdulillah sih udah
mendunia sebenarnya gitu. Udah kakoncara. Ya gitu, gitu. Makanya itu BHU itu Oke, seperti itu. ini pemirsa Partivi Sumedang boleh nih sekali-kali mancing di BHU Pak Ya ya. siap ditunggu. Di sini juga kan di sini ada bukan hanya mancing saya Pak Ya. ya. Di sini saya lihat ada kolam renang, Ya. Pak, ada Ya. ini di belakang kita ini ada kebun jati lah seperti itu. Nah, apakah ini ada prospek untuk dijadikan wisata juga Pak ke Ya. depannya? Itu intinya yang datang ke sini itu kan bapak-bapak kebanyakan. Tapi keluar juga banyak ternyata yang banyak ngantar. Seperti ini saya pingin konsep ini adalah mewakili semua usia, semua kalangan. Bapak-bapak bisa mancing kalau suka mancing. Ini kolam renang itu untuk anak-anaknya, karena ini khusus untuk anak-anak. Ya, dan mungkin dari SMP, SD sampai bisa, itu kan. Ibu-ibunya suka makan kuliner, kita sediakan juga ada menu kulineran. Terus ada anak yang remaja, ini bisa di sini, bisa di kebun jati di sini seperti ini. Ini bisa tempat selfie lah, tempat selfie, tempat apalah bisa lah. Jadi intinya pemancingan, kolam renang, terus wisata kuliner, terus ada wisata ini untuk semua kalangan. Jadi satu keluarga besar masuk sini ya bisa nyebar gitu, bisa diwakili lah gitu. Jadi ini ceritanya pemancing sayang keluarga Pak. Ya ini pokoknya ini dijamin kalau satu keluarga di sini semua bisa diwakili lah gitu. Anak-anak nggak usah takut, ada kolam renang gitu. Biasanya kan. berangkat sendiri mancing. Ya, boleh dibawa keluarganya Pak, yang remaja bisa di sini main foto dan sebagainya. Bapak-bapak bisa mancing gitu kan seperti itu. Kalau ini untuk camping bisa juga di sini. Bisa ini. Bisa, Pak, ya? Ini untuk camping. Kemudian juga kan ada anak sekolah ya di Situraja, di sini camping di sini yang pramuka itu kan di sini bisa udah berapa kali di sini tempat camping itu kan. Jadi bisa untuk camping juga. Ya udah. Kalau untuk konsep kedepannya Pak, kebun jati ini akan seperti apa kan Pak? Apakah ini sudah oke jadi seperti ini atau misalkan akan dipoles-poles lagi? Oh belum, ini mungkin baru 50% lah. 50%. Belum diapa-apain ini kan. Nanti konsep itu pingin ada semacam pasang hammock gitu kan, terus sedikit itu kan ada pasang apa sih yang tempat makan itu? Gazebo. Ya gazebo itu, Lesehan. ya itu rencananya kan, atau ada semacam villa-villa kecil itu kan. Impian kita kan ke depan itu pingin ada rumah pohon. Rumah pohon. Ya, rumah pohon seperti itu, rumah pohon dan sebagainya mudah lah ini dilancarkan, dimudahkan lagi seperti itu. Itu mau seperti itu sih intinya. Kalau untuk sekarang Pak masuk ke BHU Pak, selain yang mancing tadi Pak nih, yang pengen renang, misalkan yang ingin camping di sini, untuk tarifnya itu seperti apa Pak? Sekarang itu masih dalam tahap promo. Oh, Ya, promo. artinya Bagus nih. ini sekarang kan baru berproses nih. Nah, pada ini baru 5% ini, belum ke ini, baru setengahnya ya kan. Kalau mancing itu kan udah lama gitu udah. Nah, kolam pun ini kan baru tahap itu kan baru tahap penyelesaian juga. Nah, khusus ini mungkin yang jadi itu ini wisata ini. Mungkin yang akan kita optimalkan, yang kita maksimalkan, terutama dalam hal wisata kuliner juga itu kan. Terus ini tadi dikatakan tentang pengen ada rumah pohon, terus ada semacam ada taman kelinci juga itu kan, seperti itu udah ada konsep seperti itu kan. Jadi ini kan masih bertahap dulu ini sekarang kita mau sedang untuk dapur umum ya untuk ibu-ibu yang suka makan itu kan, itu pesan seperti apa. Nah sekarang juga sih bisa banyak juga yang remaja juga dan kesini itu kan buat foto-foto, meskipun ini belum selesai itu baru setengahnya lah. Tapi enak sih paling ada sejuk. Alhamdulillah, makanya kalau penasaran datang ke sini aja lah gitu kan, seperti itu. Oke Pak, sekarang kan Bandara Husein Sastranegara sudah ditutup nih Pak, sudah tidak beroperasi lagi Pak, dan si penerbangan dialihkan ke Bandara Kertajati seperti itu Pak. Nah, otomatis kan banyak deh para wisatawan yang akan datang ke Majalengka dan ke Sumedang juga Pak. Nah ini apakah ada arah kesananya nanti Pak di BHU ini Pak? Itu besar kemungkinan seperti itu.
seperti itu kan kita intinya kalau kita mau maju ya pasti harus seperti itu, harus bisa berpikir seperti di sana gitu kan, harus melek lah, harus melek informasi dan sebagainya seperti itu pastilah seperti itu. Pasti akan kesana. Iya pasti itu seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya Pak, kenapa sih pemirsa di rumah nih Pak khususnya harus berkunjung ke Saung Behu ini Pak? Ya. Mungkin ada beberapa alasan, 3 atau berapa alasan nih Pak? Silakan. Kalau saya lihat ya dan saya rasakan sendiri bahwa wisata itu kesannya harus ke tempat yang jauh. Akses jalan itu kalau saya rasa itu terlalu jauh seperti itu. Jarang-jarang ada wisata alam itu di perkampungan, tengah perkampungan. Ini lokasi Behu ini adalah tempatnya itu sangat strategis. Akses jalan mungkin tahu jalan aja itu mungkin hanya jalan kaki bisa. Paling berapa enggak sekilo lah. Dari jalan Ya, utama di depan namanya Pasar Situraja. Iya. Bahkan kalau mau langsung ke mobil berbeda itu langsung bisa langsung ke lokasi. Langsung. Jadi akses jalan pun dekat, bisa dengan kendaraan roda 4, apalagi roda 2 itu bisa. Itu kan intinya kita memanfaatkan di tengah-tengah wisata alam itu terasa jauh ya nah di sini jarang-jarang pokoknya sekali lagi jarang-jarang wisata alam itu ada di pertengahan perkampungan gitu. Maka ini insya ini potensi lah. Kalau misalkan penasaran, pokoknya datang wajib ke Behu. Gitu. Datang wajib ke Behu. Ya. Gitu. Ini kalau misalkan yang dari kota Sumedang nih Pak, patokannya kalau mau ke sini apa sih Pak yang di depan? Apa ke Pasar Situraja? Oh, ini tepat di depan Pasar Situraja. Itu ada jalan ke bawah itu ke Jalan Pemulihan. Oh, belok kiri. Yang belok kiri ke Pemulihan itu kan itu dekat. Patokannya adalah SDN Bakaran Bandung aja lah sana. Jadi dekat di sana mungkin di sana. Jadi di sana kelihatan ada BHU itu kan ada plannya gitu seperti itu. Untuk ini Pak, untuk kedepannya nih Pak, yang Bapak harapkan tentang wisata di Kabupaten Sumedang itu seperti apa sih Pak? Apakah sudah sesuai dengan harapan Pak? Dan mohon maaf mungkin Pak, banyak tempat wisata yang baru nih Pak, baru dibentuk, kemudian banyak mengeluarkan modal, tapi tidak bertahan cukup lama nih Pak. Nah untuk BHU ini seperti apa Pak? Ya, intinya kita menekan prinsip ya, pertama dalam kita jujur, saya yakin itu adalah pertama dalam akses itu kita relatif dekat lah, karena bisa dengan jalan kaki dan jalan raya. Saya yakin semua orang ya ini merindukan tempat wisata yang aman ya, terus efektif dan efisien lah, bisa gitu kan, dengan murah meriah gitu kan. Mungkin maaf kalau bis itu belum bisa belum bisa lah. Nah intinya gini, kita punya prinsip bahwa bagaimana caranya supaya mereka datang itu bukannya sekali, tapi mereka terlalu ingat tentang kesannya seperti apa. Pertama dalam masalah pelayanan dengan ramah seperti apa, terus dengan dengan menu makanan seperti apa, supaya bagaimana cara mereka itu kembali lagi. Jangan sampai mereka sudah kesini tapi mereka nggak ingat lagi itu, mereka kembali lagi gitu kan. Jadi kita sedang berpikir itu bagaimana caranya, pokoknya dalam hal servis pelayanan itu wajib nomor 1. Wajib nomor 1 Pak. Iya seperti itulah. Kalau untuk menu Pak, di sini yang paling diunggulkan nih Pak untuk pengunjung Pak, itu apa saja sih Pak? Karena ini adalah daerah perkolaman otomatis yang tahu itu ada pemacingan, perkolaman itu pasti itu yang ikan ya plus nanti mungkin ada perayaman, ayam kampung bakar silahkan, itu nanti ada, terus ada juga persebelakan itu kan itu menu tambahan lah seperti itu. Pokoknya kalau pingin penasaran, pokoknya ya datang sini aja sih. Datang ke BHU ya. Gitu. Kalau untuk harganya? Harga itu relatif lah. Relatif. Ya. Pokoknya sebenarnya kita survei dulu lah, supaya jangan terlalu kemahalan gitu. Itu relatif enggak mahal amat lah. Misalkan jangan sampai
agar itu jangan sampai melebihi yang standar itu. Biasa aja lah Iya. gitu kan, harga itu bisa lah, bisa dinego lah itu. Bisa dinego. Iya, bisa. Jadi harga terjangkau. Iya, terjangkau lah. Yang penting rasanya. Iya, yang penting ya intinya datang ke sini aja lah. Kalau masalah harga silahkan datang ke sini. Kalau kemahalan tinggal tanya, tinggal nego. Kemahalan udah beres aja. Gampang. Udah beres gampang ya. Itu gampang lah seperti itu. Saya jadi penasaran ya Pak tentang kolam di sini Pak, atau kolam pemancingan. Kalau kolam renang kan baru-baru ini Pak. Nah untuk pemancingan ini Pak sudah lama Pak atau baru-baru juga Pak? Ini sudah relatif lama ini sebenarnya. Makanya tadi saya katakan nama BHU ini udah kakoncara lah. Sebenarnya udah BHU itu pasti udah itu kolam pemancingan itu seperti itu. Nah kan dulunya itu ini kan bukan kolam renang. Ini kan persawahan, sawahan ya. Dikarenakan ada potensi air yang melimpah. Kalau kan cai nyusut. Oh, udah ada mata air. Mata airnya bagus. Yang kedua mertua kan suka mancing. Dirubahlah sawah jadi kolam itu seperti itu. Dulunya itu kan tadi kan satu amparan itu kan satu amparan itu kan, karena berbagai alasannya berbagai macam itu, ada yang suka mancing khusus yang galatama tadi, terus ada juga yang pingin membooking satu kolam keluarga, otomatis ini dibagi 3 jadi semua kolam itu kan sawah jadi kolam gitu, seperti itu. Kalau untuk kolam renang sendiri kolam lagi ini seperti apa Pak? Apakah pengen aja nih buka kolam renang? Tadinya itu ya kolam itu tadinya sih sebenarnya anak itu suka berenang tapi jauh, otomatis pokoknya kalau libur pasti pengen renang ya itu karena itu anak hobi berenang. Tadinya otomatis ya udahlah kita buat kolam kecil-kecilan buat keluarga. Tapi ternyata antusias masyarakat yang dekat itu terlalu tinggi gitu kan, malah dia pingin ikut. Otomatis lah diperbesar juga kolam renangnya, jadilah seperti ini gitu kan. Nah ini kan jarang-jarang juga tadi kolam renang itu jarang-jarang di tengah perkampungan gitu kan, jarang-jarang gitu kan. Otomatis yang tetangga dan sekitar ini itu hampir itu buka sekolah langsung renang gitu, seperti itu, otomatis seperti itu. Jadi intinya sekali lagi ini dari hobi anak tadinya sih, jadi pengen kolam renang keluarga, tapi karena antusiasnya terlalu banyak dari anak-anak sekitar, ya jadilah seperti ini kolam renang umum tadinya keluarga jadi umum gitu. Seperti itu. Jadi seru nih buat pemirsa di rumah, selain bapaknya mancing, anaknya renang, ibunya makan, mungkin anaknya juga masih makan nih Pak. Ya pastilah, pasti. Gak mungkin ibunya. Sambil menunggu bapaknya mancing, menunggu anaknya itu banyak kan dan makan, pastilah seperti itu kumpul gitu. Makannya juga bisa di sini, bisa nanti kita sediakan kita hammock dan sebagainya lah, nanti nyusul fasilitas itu seperti itu. Pesan-pesan Pak untuk pemirsa di rumah nih Pak, silakan nih Pak. Mungkin ada pesan-pesan Pak. Ajakan berkunjung ke BHU atau apa Pak? Silakan. Gini, ini saya buat penasaran aja. Pokoknya buat semua pemirsa sekali lagi wajib datang ke BHU. Ya kan? Di sini ada apa? Kalau sudah ke sini, insya Allah ya pasti akan terus kembali lagi, balik lagi. Kenapa? Kita punya servis lah, kita punya makanan yang insya Allah lah ya bisa membuat kita mimpi indah. Kita aja lah gitu. Pokoknya ajak semua keluarga besar ya, anak-anak, bapaknya, ibunya, semua insya Allah itu akan terwakili semuanya, ada di BHU semuanya lah gitu. Sekali lagi datanglah ke BHU, kami tunggu. Datanglah ke BHU, kami tunggu. Gitu. Oke, sangat menarik sekali. Silakan pemirsa untuk datang ke BHU ini, dijamin dedeyeun Pak. Ya, insya Allah. Oke, hatur nuhun Pak. Ini sangat menarik sekali Pak di BHU ini. Mudah-mudahan pemirsa juga dapat berkunjung di sini Pak. Ya, amin, saya tunggu. Oke.
Oke pemirsa Podcastan, hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, assalamualaikum.